Ana mau minta saran ataupun solusi dari Ustadz. Ana adalah anak satu-satunya dari orang tua, dan cita-cita ana untuk kuliah di Timur Tengah sangatlah besar. Terlebih lagi jika Allah mengizinkan ana untuk kuliah di kota Rasulullah. Tapi yang menjadi penghalangnya adalah ibu ana. Beliau begitu berat jika ana ingin lanjut kuliah di luar. Pertanyaannya, apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Apa ana tetap mendengarkan orang tua? Di satu sisi ana tidak ingin berlama-lama, ana tidak ingin berlama-lama, ya gitu ya. Mohon nasihatnya. Ya, jadi pertanyaan ini terkait dengan keinginannya untuk menuntut ilmu agama dan secara khusus di luar kotanya atau luar kampungnya. Sementara orang tuanya dan secara khusus ibunya melarang. Tentu saja menuntut ilmu adalah satu kewajiban, dan juga berbakti kepada kedua orang tua adalah satu kewajiban. Dan kewajiban itu bertingkat-tingkat, dan di antara hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sesuatu adalah yang mana yang paling wajib, dan juga yang mana yang sifatnya aini dan yang mana yang sifatnya kifai. Kalau dalam kasus ini nampaknya wallahu taala alam harus dibedakan antara yang mana wajib aini dan yang mana wajib kifai. Menuntut ilmu agama ini memang suatu kewajiban, di satu sisi wajib ain, tapi hal-hal yang paling mendasar yang mesti dia amalkan. Adapun mendalami secara lebih jauh, secara lebih luas, ini adalah hal yang sifatnya kifai, ya, hal sifatnya kifai. Artinya seandainya ada yang sudah melakukannya, maka kaum muslimin yang lainnya tidak berdosa. Adapun berbakti kepada kedua orang tua, maka ini bukan kifai. Setiap orang bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Setiap orang wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kan itu kami memandang wallahu alam bagi al-akh ini, saudara kita ini, hendaknya tetap berbakti saja kepada kedua orang tuanya. Karena dalam hadis Bukhari yang terkenal, seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW dan dengan semangatnya telah mengabarkan bahwa beliau telah mendaftar juga untuk pergi jihad fisabilillah. Tentu saja Nabi kita SAW yang selama ini mengajak kaum muslimin untuk berjihad sangat senang ketika ada orang datang dan menyatakan kesiapannya. Tapi lihatlah bagaimana Nabi kita SAW begitu teliti dan begitu hikmah dalam menghadapi setiap persoalan. Beliau bertanya dulu anak muda itu, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Anak muda ini mengatakan iya. Lalu Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid, kepada keduanya lah kalian berjihad. Jadi Nabi kita SAW mengarahkan anak muda ini, dan mungkin beliau tahu bahwa anak muda ini yang paling diharapkan di rumah tangganya. Dialah anak satu-satunya yang bisa mengurus kedua orang tuanya yang mungkin sudah tua renta. Kan itu Nabi kita SAW justru menyuruh dia untuk tidak ikut dan bersama saja kedua orang tuanya. Dan dalam riwayat beliau mengatakan, adhikhuma kama abkaitahuma, jadikan kedua orang tuamu bisa tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis karena kamu meninggalkannya hanya karena ingin jihad, tapi membuat keduanya bersedih terhadap perbuatanmu itu. Tapi dengan catatan penting bahwa kemungkinan besar seorang ibu yang tidak merelakan anaknya untuk belajar, apatah lagi kalau dikatakan belajar di Madinah dan di kota-kota suci seperti itu, ini disebabkan karena belum faham. Ya kan, itu tugas anak sebenarnya memahamkan kepada kedua orang tua bagaimana kemuliaan ilmu dan bagaimana keutamaan anak soleh, bahwa anak yang solehlah yang bisa menjadi investasi akhirat bagi kedua orang tuanya. Tadi sudah disebutkan, ya, kita sangat mengharapkan kita semuanya ini walaupun sudah berada di alam barzakh, kita masih bisa menikmati kiriman-kiriman doa-doa yang tulus dari anak-anak kita. Dan anak-anak soleh itu
tidak datang begitu saja, dan salah satu faktor yang menentukan kesolehan seorang anak adalah ketika anak itu faham terhadap agama, dan faham terhadap agama butuh mujahadah dan butuh belajar. Dan kota suci Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu markaz dan min marakizi al-ulum tentunya. Karena itu kami sarankan kepada ikhwah ini untuk terus mengadakan pendekatan dan terus berbakti. Buktikan Anda adalah anak yang terbaik untuk orang tua Anda, dan buktikan ketika Anda minta izin untuk belajar bukan karena Anda tidak sabaran lagi dan tidak betah lagi untuk berbakti kepadanya, tapi Anda ingin berbakti dengan cara yang lebih jauh manfaatnya, dengan catatan ada orang yang bisa mengurus ibu antum. Tapi kalau tidak ada, cuma antum satu-satunya, maka kembali seperti apa yang kita sebutkan tadi, keberadaan antum bersama dengan orang tua antum dan ibu antum secara khusus itu insyaallah lebih berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.